Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini salah satu jalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam hadis, kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di dalam majelis taklim tidak ada niat kita kecuali hanya untuk mendapatkan surga Allah, maka itu sudah menjadi niat yang benar. Niat, ya Allah, aku cuma pengen ke tempat yang di sana nanti Engkau mudahkan aku ke surga. Jadi kalau majelis taklim tujuannya lillahi ta'ala, ini amalan yang terlihat mungkin ringan, padahal salah satu amalan yang mengantar ke surga. Padahal sampai sini cuma duduk, cuma dengar, cuma nyadar, sambil agak sedikit merem, selesai. Pahalanya dapat, mudah-mudahan dapat juga keutamaan dari majelis ilmu. Asal jangan sampai betul-betul ketiduran sampai dia nggak dengar sama sekali. Kalau kayak begitu ya mudah-mudahan cuma dapat pahala jalan ke majelis ilmunya. Tapi kalau dia datang, apalagi sampai memahami, ini yang paling penting, memahami dan menjalankan ilmu agamanya, itu tujuan yang paling penting. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu banyak. Ilmu kedokteran bermanfaat, ilmu teknik bermanfaat, ilmu komputer, teknologi bermanfaat. Tapi manfaat itu semua terbatas hanya kebutuhan dunia. Semakin luas manfaatnya, semakin baiklah kedudukan ilmu tersebut. Ilmu agama manfaatnya itu sampai dunia dan akhirat. Di dunia membimbing kita agar tidak salah dalam beramal, di akhirat membimbing kita agar mendapat siratal mustaqim, jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas hari ini? 4 kaidah di dalam tauhid.
Iya, pertemuan kita ini setiap Selasa ke-5 ya. Iya. Jadi maksud saya ini sebenarnya 4 kaidah satu rangkai. Tapi saya khawatir karena kita terkadang jaraknya terlalu lama, lupa antara 1, 2, 3, 4. Coba kita ulang sedikit sambil kita nanti akan masuk apa kaidah tentang tauhid. Kemarin kita telah bahas, kita ulang sedikit biar kita lebih memahami. Kemarin kita telah bahas bahwasannya tujuan Allah menciptakan manusia itu agar manusia mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Jadi ini tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup adalah menghambakan diri kepada Allah. Jangan sampai kita lengah dan lalai daripada tujuan sebenarnya. Kerjaan itu sambilan, rumah tangga itu perantara, anak itu adalah wasilah untuk menyempurnakan ibadah. Nikmat Allah dunia itu adalah kendaraan yang mengantarkan supaya cepat lebih sempurna dalam penghambaan. Tapi tujuannya tetap adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya ibadah kepadaku, kata Allah. Ini menjadi prinsip yang selalu harus diingat. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dalam berjalan menuju tujuan kita. Tidak ada yang boleh melalaikan kita dari perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, di dalam kehidupan ini Allah akan menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah lihat siapa yang terbaik dalam amalnya. Maka manusia itu memiliki 3 modal dalam hidup mereka agar tujuannya dan lulus dari ujiannya. Yang pertama sabar, ini sudah kita bahas. Sabar itu modal hidup. Sabar bukan hanya pada tertimpa musibah, tapi sabar yang terpenting dan terbesar adalah sabar menjadi orang yang taat kepada Allah. Kadang-kadang kita mengartikan sabar itu tidak marah. Itu sabar. Sabar itu adalah mampu memikul takdir yang jelek, itu sabar. Benar, itu sabar. Tapi sabar untuk meninggalkan yang haram. Sabar untuk tetap menjadi orang yang istiqomah. Sabar untuk menahan diri berbuat yang jelek, itu juga sabar. Dan kesabaran ini, kesabaran untuk terus di atas keistiqomahan, itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya mungkin sabar dalam apa? Sabar dalam marah mungkin, tapi belum tentu benar juga. Adapun sabar untuk tetap menjadi orang yang istiqomah di atas agama Allah, menjadi orang yang lurus, jadi orang yang berusaha menjadi orang baik, itu nggak ada batasnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, isbiru hatta talqauni alal haud. Kata Rasulullah SAW, sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga. Jadi sabar untuk sholat, sabar tetap sedekah, sabar untuk tetap puasa, sabar untuk meninggalkan yang haram, sabar untuk mengalahkan nafsu dan syahwat yang terkadang bertentangan dengan perintah Allah, sabar. Yang kedua, agar manusia selamat,
dan dia bisa sampai tujuannya adalah bersyukur. Tidak ada makhluk yang hidup pasti dia punya nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah itu banyak. Ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Banyak sekali nikmat Allah sama kita. Tapi terkadang kita malah menganggap nikmat itu tidak ada. Semakin seseorang tidak bisa melihat nikmat, maka semakin jauh dia dari kata nikmat. Semakin seseorang pintar melihat nikmat, maka semakin banyak nikmat yang akan dia dapati. Dari itu dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Allah memberikan nikmat sesuai dengan kadar kita. Jangan kita pakai kadar orang lain untuk diri kita mengukur nikmat. Jangan. Yang ketiga, yang berikutnya, modal hidup yang baik bagi seorang mukmin adalah bertaubat. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menuntut kita menjadi manusia yang suci, yang tidak pernah berdosa. Tapi Allah meminta kepada kita menjadi manusia yang bertaubat. Coba sebutkan satu ayat Al-Quran yang Allah meminta kepada kita menjadi manusia suci yang tidak berdosa. Tidak ada. Tapi coba sebutkan di Quran ayat-ayat yang meminta supaya kita minta ampun dengan taubat. Banyak. Karena Allah tahu kita nggak mungkin tidak berdosa. Kita pasti punya kekurangan. Bahkan itu sudah menjadi kelaziman yang namanya manusia. Ada kekhilafan. Tapi kekhilafan yang tercela adalah kekhilafan dan dosa yang terus-menerus tidak mau berubah. Itu yang tercela. Adapun dia bersalah, lalu dia bertobat, lalu dia mohon ampun kepada Allah, itulah orang yang bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Kullukum, atau dalam hadis, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'u tawwabun. Kata Rasulullah SAW, setiap manusia itu bersalah, dan setiap orang yang bersalah yang paling Allah cintai adalah orang yang bertobat. Ini yang pertama, atau ini pembukaan dari buku tersebut. Kita akan baca buku 4 kaidah dalam Islam. Itu pembukaan pertama, atau pembukaan dalam buku. Kemudian penulis masuk dalam poin pertama dari 4 kaidah memahami tauhid. Poin pertama dari kaidah memahami tauhid, kita ulang sedikit lagi, bahwasannya orang-orang kufar yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, yang Rasulullah SAW perangi mereka, bahwasannya mereka pun meyakini Allah itu pencipta. Ini poin pertama. Jadi poin pertama dalam tauhid apa? Orang yang diperangi sama Rasulullah, orang-orang musyrikin yang pernah diperangi Rasulullah, juga mengakui Allah itu sebagai pencipta. Tetapi tetap saja pengakuan mereka Allah yang menciptakan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, dan tetap saja mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya surat Yunus ayat 31. Surat Yunus ayat 31. Di dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman, "Qul
may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Ya Muhammad, katakan pada mereka, siapa yang telah memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang telah memberikan mereka pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang menghidupkan dari yang tadinya mereka mati dan mematikan yang tadinya mereka hidup. Wa may yudabbiru amra, dan tanya kepada mereka, siapa yang mengatur semua urusan. Fasayaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika ditanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan kalian pendengaran, penglihatan, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang mematikan yang tadinya hidup, siapa yang mengatur alam semesta ini, semua urusan ini, siapa yang mengatur? Mereka akan menjawab Allah. Lalu mengapa mereka tetap melakukan kesyirikan? Nah ini, bahkan ayat yang jelas ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya bercerita tentang iblis, tentang setan, mbahnya setan itu iblis, itu nenek moyangnya. Iblis itu ketika dia diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam, iblis mengatakan, ya Allah, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui Allah pencipta. Poin yang pertama ini dalam akidah dan tauhid berarti mengakui Allah pencipta belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Memang mengakui Allah pencipta salah, Ustaz. Mengakui Allah pencipta itu benar, itu wajib, itu harus, karena memang hak dia dan dia pencipta. Tetapi mengakui saja Allah pencipta belum masuk kriteria menjadi seorang muslim. Sebagaimana iblis mengakui Allah pencipta, belum tentu iblis masuk dalam Islam. Nah, di sini juga poin nih. Berarti ini poin yang pertama. Kan kita belajar 4 kaidah dalam tauhid. Ini kaidah pertama. Mengakui Allah pencipta belum tentu memasukkan dalam Islam. Tapi orang Islam pasti mengakui Allah pencipta. Tetapi orang yang mengakui Allah menciptakan belum tentu pasti Islam. Sebagaimana iblis mengakui Allah menciptakan, pengakuannya benar, tapi dia belum masuk Islam. Jadi jangan dikira, oh udah ada orang mengatakan, oh dia percaya kok saat Allah pencipta, berarti dia Islam. Belum tentu. Nah, di poin ini juga menjadi sebuah catatan bagi kita. Kalau begitu, jika ada yang mengartikan la ilaha illallah dengan tiada yang menciptakan selain Allah, ini artinya salah. La ilaha illallah itu memasukkan ke dalam Islam tidak? Memasukkan ke dalam Islam. Mengakui Allah pencipta serta-merta memasukkan ke dalam Islam tidak? Tidak. Dua yang berbeda kan? Maka kalau mengatakan la ilaha illallah berarti mengakui Allah menciptakan, keharusannya setiap orang yang mengatakan Allah pencipta masuk Islam. Benar apa salah? Paham? Saya sedikit lagi bilang, la ilaha illallah itu memasukkan orang ke dalam Islam.
mengakui Allah menciptakan, apakah serta-merta langsung menjadikan dia Islam? Tidak. Kalau begitu antara la ilaha illallah dengan mengakui Allah pencipta ada perbedaan. Iya kan? Beda tidak, Bu? Tidak. Sekarang masalahnya, kalau ada orang yang menafsirkan la ilaha illallah artinya tidak ada yang menciptakan selain Allah, berarti dia telah menafsirkan dua kalimat yang berbeda. Gak boleh la ilaha illallah ditafsirkan tidak ada pencipta selain Allah, karena keharusannya berarti kamu katakan yang mengakui Allah pencipta sudah masuk Islam. Sementara iblis mengakui Allah menciptakan. Apakah iblis Islam? Tidak. Kalau begitu, apa arti la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini dia yang mereka nggak mau. Mereka mau mengatakan Allah pencipta, tapi ketika disuruh ibadah hanya untuk Allah, nggak mau. Mereka ditanya siapa pencipta alam, Tuhan yang di langit. Tapi ketika mereka lagi sulit, lagi susah, perginya ke patung. Benar apa salah ini? Ini kesyirikan. Maka ketika Allah kabarkan di Quran, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, kata Allah. Kalau mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, enggak mau. Kenapa? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang banyak hanya menyembah Tuhan yang satu? Mereka enggak mau. Sama seperti iblis, dia tahu Allah menciptakan, tapi dia enggak mau ibadah dan patuh kepada Allah. Berarti mengakui Allah pencipta itu level 1. Kalau berhenti di level ini saja, kau belum masuk ke dalam Islam. Harus masuk level berikutnya. Kalau kau tahu dia yang menciptakan, maka berikan ibadahmu hanya kepada dia. Jangan kepada yang lain. Ini level 2. Hanya beribadah kepada Allah. Level 2 inilah daripada kandungan la ilaha illallah. Pahami ini? Bahkan kita telah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, sampai orang Nasrani pun sebagian mereka mengakui ada Tuhan pencipta, Tuhan Bapa. Tapi yang mereka minta anaknya Tuhan. Iya. Bahkan sebagian mereka pun semua mengatakan begitu. Mereka meyakini ada Tuhan pencipta. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam tauhid yang harus kita pahami. Apa itu? Nah, poin pertama ini berarti kesimpulannya begini. Mengakui tauhid rububiyah itu belum memasukkan ke dalam Islam. Apa itu tauhid rububiyah? Mengakui Allah pencipta. Bukan pengakuannya yang salah, tapi itu baru level pertama yang belum memasukkan ke dalam Islam. Yang kedua, dalam tauhid timbul pertanyaan. Kalau mereka beribadah kepada Allah, atau kalau mereka tahu Allah yang menciptakan, kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Timbul pertanyaan itu. Sudah tahu Allah yang menciptakan, sudah tahu Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan dan mematikan, mengapa mereka beribadah kepada selain Allah? Apakah mereka menganggap batu yang menciptakan mereka? Tidak. Mereka tak sebodoh itu, Pak. Apakah pohon yang mereka anggap yang menciptakan mereka? Tidak. Mereka tak sebodoh itu. Mereka tahu batu itu gak bukan apa-apa. Lalu kenapa mereka menyembah batu? Lalu mengapa mereka menyembah pohon?
Lalu sebagian mereka mengapa harus menyembah sapi? Ada yang menyembah sapi, Pak? Kenapa? Karena itu semua jelmaan orang soleh. Orang soleh meninggal orang soleh. Ternyata orang solehnya suka nongkrong di bawah pohon, pohonnya jadi keramat. Orang soleh meninggal, begitu meninggal orang soleh dibikinin patung, patungnya jadi keramat. Orang soleh meninggal dikuburin, di kuburannya dijadikan keramat. Orang soleh meninggal punya peliharaan yang disayangi, yaitu sapi, bule, kebo, bule apa sapi bule? Bule. Ketika itu menjadi kesayangan orang soleh, maka barokahnya pasti ada walaupun pada kotoran sapi. Jadi jangan beranggapan mereka menganggap sapi itu yang menciptakan, gak sebodoh itu mereka. Walaupun lebih bodoh sapi sebenarnya. Sampai kotoran sapi pun mereka rebutin. Ada lagi kereta kencana. Kenapa kereta ini kalau udah dimandiin itu airnya rebutan? Apakah mereka meyakini kereta yang menciptakan dan menghidupkan dan memberikan rezeki? Bukan. Bekas orang soleh. Jadi ternyata intinya satu, menggulu ekstrim, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ini kesyirikan yang pertama kali lahir, Pak. Dari mana kita tahu kesyirikan pertama kali lahir seperti ini? Dari Al-Quran. Kisahnya tentang kaum Nabi Nuh. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam disebut oleh para sahabat sampai zaman Nuh alaihissalam tidak ada kesyirikan. Mulai awal kesyirikan keluar itu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa kesyirikan zaman Nabi Nuh keluar? Karena orang-orang soleh yang mereka kultuskan. Wadda, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasr. Ini 4 yang disembah ketika itu. Ternyata ini semua adalah orang soleh yang dikultuskan. Ada lagi Lata, wal Uzza, wal Manat. Itu ternyata Lata Yalutu adalah orang yang suka bikin kue adonan. Setiap ada orang haji dibagikan makanan gratis. Sampai orang kagum dengan kedermawanan dia. Begitu dia meninggal, orang-orang cari dia. Kemana ini orang? Biasa, kalau kita suka bagi-bagi gratis pasti dicari orang. Meninggal, dia dicari. Akhirnya dibikinlah monumen. Patungnya dia, namanya patungnya Lata. Berjalannya waktu, ya orang yang pertama buat hanya sebagai monumen, memberi semangat. Ada orang soleh, orang tua kita yang dermawan. Berjalannya waktu, orang yang bikin patung meninggal. Datanglah anak cucu mereka yang gak mengerti dan mulai pudar sejarah, menganggap bahwasannya patung ini tempat ibadah orang tua kami. Sehingga patung tadi mereka jadikan perantara untuk beribadah kepada Allah. Jadi awal bentuk kesyirikan di muka bumi ini bukan karena ada orang yang mengakui pencipta tandingan selain Allah. Gak ada. Tapi awal kesyirikan terjadi di muka bumi ini karena menganggap ada campur tangan orang soleh untuk menuju Allah. Nah ini bahaya. Bahkan nanti kita akan bacakan ayat-ayat. Bahkan hampir semua agama-agama ini selain Islam
lahir pemahaman mereka dasarnya adalah mengkultuskan orang soleh atau orang yang dianggap soleh. Nah, orang Nasrani, siapa yang dikultuskan? Isa, dianggap sebagai anak Tuhan. Orang Yahudi, siapa yang diputuskan? Uzair, karena dianggap sebagai anak Tuhan. Orang Hindu, orang Buddha, orang Hindu termasuk Wisnu diputuskan karena dianggap putusan orang-orang suci yang bersambung menjadi Wisnu. Orang Buddha, siapa? Si Buddhanya sendiri yang diputuskan, dianggap sebagai orang suci. Ternyata hampir semua agama yang mengkultuskan orang soleh itu adalah agama yang jatuh kepada kesyirikan. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, la tatruni kama atratin nasara, kata Rasulullah. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa. Fa inna ana abdun, kata Rasulullah. Aku ini cuma hamba wa rasul dan Rasulullah. Wa iyyakum wal ghulu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hati-hati kalian dari gulu. Fa inna ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh. Maaf ya. Ini kadang-kadang kalau kita kajikan yang seperti ini, dianggap kita ingin menyinggung orang lain. Padahal nggak ada lain, kita cuma ingin mengembalikan agama ini. Kalau kita nggak boleh bicara seperti ini, akhirnya banyak orang yang mengkultuskan orang soleh. Alhamdulillah. Sampai sebagian orang kalau sudah mengkultuskan orang soleh, itu kadang-kadang otaknya nggak kepake. Udah nggak kepake otaknya, macam-macam. Ya, apalagi kalau sampai mengatakan, oh di dalam darah saya ini mengalir darah Nabi. Jadi apa? Gak mungkin darah Nabi masuk neraka. Maksudnya, karena di dalam diri saya juga ada darah Nabi, artinya saya juga tidak akan mungkin masuk neraka. Ya subhanallah. Akhirnya orang-orang yang sudah tertanam dan sudah diusahakan, pertamanya dia cintakan Nabi. Betul, kalau cinta Nabi betul apa salah Pak? Betul, ditumbuhkan cinta Nabi, menghormati Nabi, mulai menghormati keluarga Nabi. Betul nggak kita menghormati keluarga Nabi? Betul, ini kan akidah-akidah yang masih betul ini. Tapi ujung-ujungnya saya adalah orang suci yang masih keturunan Nabi yang tidak mungkin salah. Nah, kalau ini benar apa salah? Salah. Tapi karena udah ada pembukaan pertama tadi, kadang-kadang kalau kita ingkari malah kita dianggap beraneka macam. Wah, kamu itu ekstrim, kamu itu nggak menghormati Nabi, kamu itu. Subhanallah, tidak boleh mengkultuskan kuburan orang soleh. Rasulullah SAW saja mengatakan dalam sebuah hadis kepada Ali bin Abi Thalib, la tada kubran musrifan illa sawaitah. Jangan ada kuburan yang dimuliakan. Musrif itu dimuliakan, dihiasi, diperbaiki, diindahkan. Apalagi sekarang dikasih lampu, dikasih AC, dikasih bunga. Datangnya juga masuknya dari pintu sampai dekat kuburan pakai dengkul, Pak. Esok, benar ada nggak yang seperti ini? Ini pengkultusan kepada orang soleh, memberikan loyalitas yang berlebihan. Ini bisa jadi kesyirikan. Oh, nanti dibilang kok kamu nggak menghormati orang soleh. Pertanyaan berikutnya, mengapa mereka mengkultuskan orang soleh? Apa argumen mereka? Ini yang kita bahas kemarin. Argumen mereka itu ada dua. Yang pertama, di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ini argumen mereka mengapa menjadikan orang soleh tempat meminta, tempat berdoa, tempat berharap dan beribadah. Zumar ayat 3. Alalillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka. Lalu diapakan wali-wali ini? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Wali-wali ini tidak kami sembah kecuali wali-wali ini akan mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kenapa mereka beribadah kepada wali? Alasannya supaya mendekatkan diri kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini saya terjemahkan. Walladzina ittakhadhu min duni, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia. Aulia itu jamak dari wali. Mereka jadikan selain Allah wali-wali. Yang diapakan wali-wali ini? Ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada wali-wali ini illa kecuali yuqarribuna, wali-wali ini akan mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Apa kata Allah membalas argumen mereka ini? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Allah akan berikan hukum terhadap apa yang kalian perselisihkan ini. Ini berselisih nggak nih? Ada yang menjadikan wali sebagai sesembahan, ada yang mengingkari. Kata Allah, Allah akan hukumi tentang ini. Lalu apa kata Allah? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka ini yang kadzib, pendusta. Allah katakan mereka dusta. Kenapa dusta? Karena mereka mengakui bahwasannya wali-wali yang mereka sembah mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah, kadzib, itu dusta. Lalu tidak berhenti sampai situ kalimatnya, kadzibun kafar, mereka ini kufur. Siapa yang bilang, Pak? Di mana? Surat Zumar ayat 3. Apakah surat ini kurang jelas lagi tentang tegasnya Allah mengatakan mereka itu tidak akan Allah berikan hidayah, dan mereka itu adalah orang-orang yang dusta, dan mereka itu adalah orang-orang yang kufar. Ini argumen yang pertama. Jadi mereka beribadah kepada orang soleh supaya mendekatkan diri kepada Allah. Argumen yang kedua di dalam surat Yunus ayat 18. Argumen mereka yang kedua ini, kenapa sih kamu beribadah kepada orang soleh? Di dalam surat Yunus ayat 18 mereka mengatakan, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang gak bisa memudaratkan mereka dan tidak bisa memberikan mereka manfaat. Wa yaqulun, dan mereka berargumen. Kenapa mereka beribadah kepada yang gak bisa manfaat, gak bisa mudarat? Wa yaqulun, argumen mereka, haula'i syufa'auna indallah, ini yang kami sembah semuanya syufa'a, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Apa kata Allah? Ayat selanjutnya, apakah kalian ingin mengabarkan kepada Allah yang Allah tidak tahu? Maksudnya Allah aja nggak tahu kalau Dia itu bisa memberikan syafaat. Dari mana kalian tahu? Apakah kalian mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah nggak tahu?
Maka Allah katakan pula mereka itu adalah orang-orang yang kufur. Maka pertemuan yang lalu kita bahas tentang syafaat. Kita percaya adanya syafaat, tapi bukan syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Maka kalau kita melihat sekali lagi di Quran, syafaat itu terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang ditiadakan di Quran, ada syafaat yang ditetapkan dan dibolehkan di Quran. Kalau kita membacanya, seolah-olah ada ayat yang melarang dan meniadakan, seolah-olah ada ayat yang menetapkan dan membolehkan. Kalau begitu, syafaat yang dibolehkan itu adalah syafaat yang terpenuhinya syarat. Syafaat yang tidak dibolehkan adalah syafaat yang dilakukan oleh orang musyrikin. Bagaimana syafaat yang terpenuhinya syarat? Harus diketahui, kita bahas kemarin, syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Ada pemilik syafaat, ada pemberi syafaat, ada penerima syafaat. 3 poin ini perhatikan. Ada pemilik, ada pemberi, ada penerima. Adapun pemberi dan penerima itu bisa menjadi pemberi dan penerima syafaat kalau dapat izin dari pemilik. Kalau tidak dapat izin dan ridho dari pemilik, dia tidak akan bisa memberikan syafaat dan juga tidak akan bisa menerima syafaat. Maka Allah katakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa kasih syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Pemilik syafaat siapa? Allah. Penerima syafaat siapa? Kita. Pemberi syafaat siapa? Rasulullah. Penerima dan pemberi harus dapat izin dan dapat ridho. Di mana kita tahu Allah izinkan dan Allah ridhoi? Di dalam Quran dan di dalam hadis. Jadi kita nggak boleh menetapkan, oh dia memberi saya syafaat. Dari mana kamu tahu? Mana izinnya dari Allah? Mana rekomendasinya dari Allah dia memberi syafaat? Contoh, pemberi syafaat itu Rasulullah. Mana dalilnya? Banyak di dalam hadis. Penerima syafaat orang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah. Mana dalilnya? Hadis. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pemberi syafaatnya Rasulullah diberikan syafaat kepada orang musyrik, boleh tidak? Nggak boleh, karena orang musyrik tidak diizinkan oleh Allah. Walaupun Rasulullah mau, tapi kalau tidak diizinkan oleh pemilik, Rasulullah tidak boleh memberikan kepada yang tidak diizinkan. Contohnya adalah pamannya Rasulullah Abu Thalib yang memberikan syafaat Rasulullah, tapi karena Allah tidak izinkan, Abu Thalib tidak ada. Kalau begitu, hak penuh syafaat itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik Rasulullah hanya memberikan jika diizinkan, dan dia diberikan kekuasaan itu sebagai bentuk kemuliaan selama diridhoi dan diizinkan oleh Allah. Jadi regulasinya itu yang memiliki Allah, yang memberikan Rasulullah, yang menerima kita, kan seperti itu. Kalau itu milik Allah, berarti syafaat itu kita mintanya ke siapa? Ke Allah. Nah, ini yang penting. Ada orang datang ke kuburan orang soleh. Wahai orang soleh, aku minta syafaatmu. Benar apa salah? Kenapa salah? Qul lillahi syafa'atun jami'ah. Allah katakan dalam Quran, katakan milik Allah seluruh syafaat. Kita nggak boleh minta sama dia, karena bukan punya dia dan dia bukan tempat minta.
Tapi ya Allah, Engkaulah pemilik syafaat. Izinkanlah nabimu dan orang-orang soleh dan para syuhada memberikan syafaat kepadaku ya Allah. Ini boleh, bahkan ini yang benar. Mintanya ke siapa? Ya Allah, izinkan nabimu dan para syuhada, orang-orang soleh, untuk memberikan syafaatmu kepadaku. Ini benar. Ini yang dikatakan di Quran boleh. Tapi kalau dia datang ke kuburan orang soleh, dia potong kambing, dia potong ayam, dia melakukan ritual ibadah, bahkan sebagian mereka sujud ke kuburan. Supaya apa? Supaya yang di kuburan ridho kepada dia, sehingga yang di kuburan memberikan dia syafaat. Kita bilang, kamu telah menjadikan penghuni kuburan tempat kamu meminta selain Allah. Itu nggak boleh. Dan ini yang terkadang sebagian orang tergelincir. Kembali lagi kalau kita bilang, loh kamu beribadah kepada selain Allah, kamu syirik. Kamu jangan bilang saya syirik, saya percaya Allah pencipta. Saya juga sholat, saya juga puasa Ramadan. Lalu kenapa? Loh saya kan pergi ke kuburan itu kan cuma minta supaya dapat syafaat. Saya tahu Allah yang ngasih. Ada argumennya seperti itu selalu. Padahal mereka telah memalingkan sebagian ibadah yang khusus milik Allah, dipalingkan kepada selain Allah. Itu salah fatal. Kalau ditanya sekarang, kamu percaya nggak ada syafaat? Apa jawaban kita? Percaya. Syafaat ada tidak, Pak? Ada. Tapi yang paling berhak membagikan dan tempat meminta syafaat siapa? Allah. Itu poin yang kedua. Kenapa mereka melakukan kesyirikan? Ternyata alasannya adalah syafaat. Ternyata syafaat yang mereka inginkan itu adalah kesalahan. Poin yang ketiga, kaidah dalam tauhid yang ketiga. Nabi SAW dia keluar di tengah-tengah manusia yang beraneka ragam ibadahnya. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada orang soleh, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Nabi SAW keluar di zaman itu di tengah orang yang beraneka ragam peribadatan. Dan Nabi SAW memerangi mereka tanpa membedakan mereka. Tanpa membedakan, oh yang ibadah kepada batu itu diperangi, yang ibadah kepada Nabi nggak diperangi. Tidak, Nabi tidak membedakan. Maka dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perangi mereka sampai tidak terjadi fitnah. Apa fitnah di sini? Nah, ini kadang-kadang kita di bahasa kita fitnah. Fitnah itu ngadu domba, itu bahasa kita mungkin ya. Tapi kalau di Quran di sini, qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak terjadi fitnah, maksudnya sampai tidak terjadi kesyirikan. Maka kalau dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maksudnya fitnah apa di sini? Kesyirikan. Karena semakna dengan ayat ini. Ya. Apa dalilnya? Mereka ada yang beribadah kepada matahari. Dalilnya di surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi laila wan nahara wasyamsa wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan, kalau kalian betul-betul ingin beribadah kepadanya. Ini dalil ada yang sujud kepada matahari dan bulan. Ada yang beribadah kepada malaikat. Dalilnya surat Al-Imran ayat 80.
wa la ya'murukum an tattakhidhu malaika wan nabiyina arbaba. Mereka tidak memerintahkan kalian agar menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Jadi mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Juga dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 116 ingin menunjukkan mereka ada yang beribadah kepada para nabi. Orang solehnya adalah nabi yang mereka ibadahi. Sebagaimana Allah berfirman, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanak. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin aku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku ya Allah. In kunta ta'lam, in kuntu qultu faqad alimta. Kalau aku mengucapkan itu, engkau telah tahu. Anta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau lebih tahu terhadap diriku dan aku tidak tahu terhadap dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau yang maha tahu tentang yang ghaib. Ini dalil tentang mereka beribadah kepada para nabi. Ada lagi dalil mereka beribadah kepada orang soleh. Surat Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'uuna min duni Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah. Yang mereka ibadahi itu, mereka juga mencari jalan menuju Allah. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka berharap rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah. Ini surat Isra ayat 57 ingin menegaskan bahwasannya yang mereka sembah, ternyata mereka yang disembah itu pun nyembah Allah. Berarti mereka menyembah orang-orang atau jin-jin yang soleh. Ada juga yang beribadah kepada batu dan pohon dalam surat An-Najm ayat 19-20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatal ukhra. Ini nama-nama daripada sesembahan yang dijadikan patung dan pohon, batu dan pohon yang diparu ketika itu. Ini poin yang ketiga. Rasulullah tidak membedakan semua bentuk kesyirikan. Baik beribadah kepada matahari, beribadah kepada bulan, beribadah kepada bintang, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada nabi, tidak dibedakan. Poin yang keempat dari tauhid ini yang terakhir kita ambil. Karena kita memahami 4 kaidah tauhid. Ini kaidah yang keempat. Apa itu? Annal musyriki zamanina aghlabu syirkan minal awwalin. Orang musyrikin zaman sekarang terkadang lebih jelek, lebih militan syiriknya dibanding musyrikin zaman dulu. Kok bisa, Ustaz? Kita bahas di sini. Karena orang-orang musyrikin zaman dulu mereka syirik kepada Allah ketika bahagia. Adapun ketika mereka sulit dan sempit, mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah kepada Allah. Jadi ketika mereka lapang saja mereka berbuat syirik. Ketika kepepet, ketika sulit mereka berbuat tauhid. Ada musyrikin zaman sekarang, syirik mereka terus menerus. Lagi lapang syirik, lagi sempit lebih syirik lagi. Ya tidak? Ya lagi lapangnya enggak ibadah kepada Allah, lupa sholat, lupa ibadah, lagi sakitnya pergi ke dukun. Jadi bahagianya tidak dalam kebaikan, kesulitannya malah minta perlindungan kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya surat Ankabut ayat 65. Surat Ankabut ayat 65.
Fa'idha rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka naik kapal, terombang-ambing dengan ombak di lautan yang tinggi di kapal, ketakutanlah mereka. Ketika mereka takut di atas kapal terombang-ambing dengan ombak yang tinggi, da'allahu mukhlisina lahuddin. Mereka langsung angkat tangan doanya kepada Allah langsung. Falamma najahum ilal barr. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun. Ketika itu mereka langsung berbuat syirik. Jadi ketika di kapal ada sulit, mereka langsung angkat tangan, langsung kontan. Mereka langsung refleks minta sama Allah. Ketika kapal mereka terombang-ambing di ombak, udah minta sama Allah, selesai di daratan, ketemu lagi sama patung-patung mereka. Lupa lagi minta sama Allah, mintanya tetap melalui patung. Maka kata Allah, mereka ketika sulit dan kepepet langsung angkat tangan sama Allah. Tapi ketika mereka lapang, mereka berbuat syirik lagi. Ini siapa? Musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Lah kalau orang sekarang ketika sulit tiba-tiba cincinnya dicium. Cuman. Ketika sulit tiba-tiba jimatnya dikeluarin. Ya Allah. Ya. Tapi ketika dia lapang, sama, yang bersyukurnya juga bukan sama Allah. Ketika dia lapang, dia potong kepala sapi syukuran, tapi untuk siapa? Untuk penunggu laut selatan. Sama saja, itu berarti menyembelih bukan untuk Allah. Ini poinnya keempat. Ya, orang musyrikin zaman sekarang terkadang bisa lebih bahaya perbuatan mereka daripada musyrikin zaman dulu. Yang kedua, orang musyrikin zaman dulu itu syiriknya di dalam ibadah. Tetapi di dalam pengakuan rububiyah Allah menciptakan, mereka mengakui, ya tidak? Iblis mengakui tidak Allah mencipta. Tapi orang musyrikin sekarang gak percaya ada Tuhan. Iblis saja percaya ada Tuhan, Pak. Iblis saja percaya ada pencipta. Orang sekarang ada yang gak percaya adanya Tuhan. Ya Allah, ya Rabbi. Maka itu Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhanmu paling tinggi. Iblis saja gak ngomong kalau saya itu Tuhan. Tapi Fir'aun ngomong saya itu Tuhan. Ini ingin menegaskan berarti jauhnya akidah orang sekarang itu lebih jauh sebagian orang kalau tidak belajar ilmu agama. Yang ketiga, kalau orang-orang musyrikin yang sekarang, kalau dia bersumpah, itu dia akan lebih yakin kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, dia kurang yakin. Ini termasuk bentuk kesalahan juga. Kalau orang dulu, orang musyrikin zaman dulu, kalau dikatakan diangkat tangannya, kamu bersumpah dengan nama Allah, mereka berani main-main. Oke, langsung mereka benar. Tapi orang sekarang, kamu bersumpah dengan nama Allah, ditaruh Quran di atas kepalanya, tetap aja. Itu kan cuma ritual, Ustaz. Allah. Seolah-olah nggak ada pengagungan di dalam hatinya terhadap Quran dan terhadap Allah. Orang musyrikin. Jadi contoh gini juga. Orang-orang dulu contohnya. Kalau dia berbuat zalim sama orang lain, jahat sama orang lain, dibilang begini. Kamu zalim dan jahat sama saya doakan kepada Allah supaya dibalas kamu. Dia langsung takut. Oh jangan, maafin saya. Kalau orang sekarang, kamu zalim sama saya doakan kepada Allah, ya biasa. Allah Tuhan kamu juga Tuhan saya, biarin aja. Tapi kalau dibilang kamu zalim sama saya santet kamu, langsung takut. Lebih takut sama santet daripada sama Allah Subhanahu.
itu kelemahan iman. Nggak boleh kalau begitu. Ya, juga diantaranya, sini masih banyak lagi beberapa kemusyrikan orang-orang sekarang dan dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang terdahulu. Kesimpulannya berarti belajar tauhid itu nggak berhenti. Sudah kita kenal Islam, sudah datangnya Nabi, Quran ada di rumah kita, tersebarnya agama di tengah-tengah kita, bukan berarti kita pasti selamat dan pasti di atas tauhid yang benar. Tetap terus harus belajar. Nabi Ibrahim saja berdoa, Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku beribadah kepada patung. Itu Nabi Ibrahim khawatir dengan keturunan. Nabi Muhammad SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kesyirikan kepadamu yang aku sadar itu kesyirikan, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku enggak sadar. Berarti kesyirikan itu kadang-kadang tersembunyi dan sangat halus, apalagi dibungkus dengan syubhat, kerancuan, seolah-olah benar padahal salah. Apa kesimpulannya kalau begitu? Kesimpulannya adalah ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Terus belajar tauhid, terus belajar akidah. Jangan pernah bosan belajar tauhid dan akidah, karena itulah yang menyelamatkan kita. Oke, kita baca di sini ada beberapa pertanyaan. Berarti selesai kita dari kitab 4 kaidah di dalam tauhid. Assalamualaikum, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan saat terbesit syirik kecil di dalam hati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita tepis dalam diri kita istighfar kepada Allah, kita hadirkan niat karena Allah, dan kalau mau berdoa silahkan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Dan tetap amalkan pekerjaan, jangan sampai meninggalkan amal soleh gara-gara takut riya. Ada orang ditanya, kenapa nggak pernah sholat ke masjid? Enggak lah, saya di rumah saja. Kenapa di rumah? Lebih ikhlas. Karena kalau saya ke masjid, di jalan ketemu orang, belum sampai masjid ketemu orang, nggak ikhlas saya. Itu berarti setan telah berhasil menipu dia untuk tidak sempurna dalam ibadah. Lalu gimana Ustaz? Ya, namanya gangguan setan, terkadang pengen dipuji, terkadang pengen didengar, terkadang lihat. Itu masih manusiawi, tapi jangan diaminkan dan dibenarkan, langsung ditepis dan tetap lakukan amal soleh. Kenapa kamu nggak pernah sedekah? Takut riya. Kalau lagi sendirian kenapa nggak sedekah? Enggak juga. Kenapa? Saya zikir aja. Yang penting kan ibadah juga. Ternyata bukan karena takut riya, karena memang nggak mau ibadah. Pak Ustadz, apa yang membuat orang-orang musyrikin itu yakin dengan patung-patung tersebut, sedangkan patung tadi dibuat oleh manusia? Nah, jadi patung itu mereka anggap sebagai simbol. Bukan patung, tapi ini simbol sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan ruh dan arwah yang ada orang-orang tua dahulu. Jadi itu yang mereka inginkan. Allah a'lam. Ustaz, bolehkah kita memasang kaligrafi bertulisan Allah atau ayat kursi dan lain-lain? Jadi begini, kenapa kamu pasang ayat kursi? Jawabannya, kalau dia pasang untuk usir setan, maka salah. Karena tidak ada di dalam Quran dan hadis usir setan itu dengan gantung ayat, kan? Tapi yang ada adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca.
Maka dari itu, di perbincangan para ulama, apa hukum menggantung-gantung ayat Al-Quran kalau diyakini sebagai jimat? Ayat Al-Quran ya Pak, ini pembahasan kita adalah ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran yang digantung-gantung sebagai jimat, kebanyakan ulama menganggapnya itu adalah tidak sunnah. Walaupun sebagian kecil mengatakan boleh. Perhatikan nih ayat Al-Quran. Kenapa menjadi ikhtilaf? Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah. Maka menggantung ucapan Allah itu masih bergantung kepada Allah. Bukan kepada tulisannya, tapi kepada yang berbicaranya. Cuman permasalahannya, para sahabat, orang-orang soleh dulu tidak pernah menggantung. Gak ada. Jadi kalau yang digantungkan ayat Al-Quran, kita akui ikhtilaf ulama masalah ini dan tidak sampai kepada kesyirikan, karena Quran adalah kalam Allah. Tetapi Pak, inilah poinnya. Mereka gantungkan seolah-olah adalah bahasa Arab, tapi ternyata kode tulisan Arab. Tujuannya pula sebagai penolak bala. Apa ini hukumnya? Kalau ini syirik. Lalu mereka bilang, kamu jangan mensyirikkan. Ulama itu ikhtilaf kalau menggantung-gantungkan. Yang ikhtilaf itu kalau Quran. Kalau tanda-tanda, kotak, angka-angka, itu namanya jimat dan jampe-jampe. Gak boleh kita menggantungkan itu. Kalau Quran masih kaitannya dengan ucapan Allah. Ini jampe-jampe, jimat, tulisan, angka, ucapan siapa? Kalau seandainya nanti ada dukun bahasa Arab, ditulisnya isim-isim bahasa Arab, jadi syirik atau tidak? Jangan semua tulisan Arab dianggap nggak syirik, yang penting tulisan Arab. Yang berikutnya, yang saya dapati lagi, dia tulis Quran, tetapi begitu beberapa kata Quran, dia selipkan Quran kalimat yang lain. Lalu setelah itu dia campurkan dengan Quran yang lain. Semuanya kalimat-kalimat yang dicomot dari Quran, tapi dia rangkai dengan rangkaian sendiri. Pertanyaannya, ini Quran atau bukan? Bukan Quran. Yang seperti ini pun tidak boleh gantungkan. Kalau diyakini Quran, nggak boleh. Kalau kau yakini Quran, boleh nggak kau baca untuk sholat itu? Nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin. Diselipin di situ satu. Jadi Al-Fatihah atau bukan? Bukan. Nah, ini yang banyak terjadi, Pak. Seolah-olah Quran ketika kita detail membacanya ternyata bukan Quran. Itu tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin ini hanya untuk hiasan, Ustaz, bukan untuk itu. Dia gantung nama Allah, dia gantung nama Muhammad, Rasulullah SAW, dia gantung Quran hanya untuk hiasan. Jawabannya, kalau terhindar dari segala bentuk keyakinan yang salah dan dia meletakkan ayat Quran di situ untuk nasihat, maka sebagian ulama membolehkan. Taruh di situ satu ayat, fa inna ma'al usri yusra. Dikasih terjemahannya. Sesungguhnya Allah berfirman, setiap kesulitan ada kemudahan. Pendek, diletakkan, dibingkai, tapi menjadi motivasi dan nasihat. Sebagian ulama membolehkan. Tapi contoh lain ini, maaf lagi, ayat kursi, tapi nggak ada yang bisa baca. Dari mulai atas sampai bawah kita muter-muter, kita sampai muter badan dan muter kepala juga kita nggak ngerti cara bacanya gimana. Yang kayak begini nggak boleh, karena nggak bertujuan memberikan nasihat. Quran yang kita letakkan tujuannya memberikan nasihat.
bukan sebagai jimat, bukan pula sebagai tulisan-tulisan indah yang gak ada artinya. Jadi kalau Allah alam, dia tulis di rumahnya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dia tempel. Atau wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dia beri terjemahannya, dia tempel, dia letakkan di tempat yang tidak dihinakan. Kalau ini namanya nasihat. Ya, nasihat seperti ini terkadang baik buat kita. Allah, ya. Tapi kalau di luar daripada itu, ya hanya untuk sekedar gambar-gambar yang tadi nggak bisa dibaca, atau hanya untuk keyakinan-keyakinan yang tanpa dalil, maka kalau Al-Quran lebih baik dihindari. Bukan itu fungsinya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan orang tua Rasulullah? Apakah akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Sebenarnya sebagian ulama mengatakan membahas bagaimana dan di mana orang tuanya Rasulullah itu nggak ada hubungan sama kita. Ya, maka yang terpenting sebenarnya adalah kita beramal soleh, kita bertauhid kepada Allah supaya kita yang dapat syafaat Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah pernah bertanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu? Maka Rasul mengatakan, orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Apakah anak yang soleh dan soleha bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya? Insya Allah bisa. Bahkan Rasul mengatakan anak waladun soleh ya Allah. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Itu kata Rasulullah. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Seseorang itu akan bersama orang dia cintai di hari kiamat. Tapi kalau keluarga kita, anak kita beriman, Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Adapun orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka di surga. Jadi ajari keluarga kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kerja di tempat riba, bank konvensional, mereka termasuk orang-orang kafir? Apakah yang kerja di bank konvensional termasuk orang-orang kafir? Tidak kafir mereka. Selama mereka meyakini bahwasannya bank itu riba, mereka nggak kafir. Apakah pelacur-pelacur itu kafir, Ustaz? Kalau di pameran pelacur? Tidak. Selama mereka mengakui pelacuran itu haram. Lalu mereka bagaimana? Pendosa. Tidak semua pendosa itu kafir. Kafir itu tinggi lebih lagi daripada kafir itu adalah dasarnya tidak percaya dengan Allah dan Rasul, berpaling dari Allah dan Rasul. Mereka bukan berpaling, mereka meyakini Allah dan Rasul, tapi mereka lemah. Jadi pelaku riba asalnya tidak kafir. Allah alam, mungkin ini saja kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Berarti selesai pertemuan kita di hari ini untuk 4 kaidah mempelajari tauhid. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.